Ibu, Bapak, Saudari dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita berjumpa di dalam pendadaran untuk kita mempersiapkan diri kita memasuki sakramen perjamuan yang akan dilayankan pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024. Sakramen perjamuan akan dilayankan dalam dua ibadah, yaitu pada pukul 8.30 dengan pengantar bahasa Jawa dan juga pukul 17.00 dengan pengantar bahasa Indonesia. Sebelum bersama kita memasukinya, mari kita menyiapkan hati kita dengan merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema, yaitu menghidupi keteladanan Kristus. Sebelum bersama kita merenungkannya, mari kita berdoa memohon pimpinan darinya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengundang kami untuk masuk di dalam sakramen perjamuan-Mu. Caramu untuk memelihara iman kami, cara yang Tuhan beri untuk mengingatkan kami akan pengorbanan-Mu di dalam menebus dosa-dosa kami. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami bersama hendak menyiapkan diri kami, menyiapkan hati dan pribadi kami, supaya kami layak untuk masuk di dalam undangan sakramen perjamuan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah kami di dalam merenungkan firman-Mu saat ini, kiranya Roh-Mu yang kudus yang menuntun kami dan menolong kami, supaya kami bisa menghidupi firman-Mu itu. Di dalam-Mu ya Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Sabda Tuhan sebagai dasar pendadaran kita pada saat ini tertulis di dalam surat Ibrani pasalnya yang keempat, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Surat Ibrani pasal 4, ayat 14 sampai dengan ayat 16. Yang demikian sabda Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya. Haleluya. Amin. Tentu kita pernah atau sering kali dalam keseharian kita, bahkan setiap hari kita menggunakan cermin. Cermin menjadi satu sarana di mana kita bisa melihat diri kita dengan keutuhan kita, untuk berdandan, untuk merapikan penampilan, bahkan juga di kendaraan-kendaraan begitu ada cermin gitu. Dengan cermin itu kita bisa melihat bayangan itu dengan utuh, dengan jujur, tanpa kebohongan. Kalaupun di wajah kita ada kotoran, ya di bayangan cermin itu juga pasti akan ada kotoran. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita adalah gambaran Allah. Dalam Kejadian kita dikatakan bahwa kita adalah imago Dei atau gambaran Allah. Gambaran Allah yang kemudian di dalam keseharian kita, dalam iman kita, kita diperkenalkan dengan sosok Kristus, Anak Allah yang menjadi teladan, yang menjadi acuan untuk kita hidup, menghidupi iman kita. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam teks saat ini dikatakan bahwa Kristus adalah seorang imam besar. Imam tentu bukan jabatan yang biasa pada waktu itu. Kalau kita tahu bahwa imam itu jabatannya sangat prestis. Dia sangat punya punya pride yang tinggi, punya kebanggaan yang tinggi ketika seseorang menjadi seorang imam. Karena semua orang akan menghormati dia akan mendapat dielulukan dan semua orang akan patuh padanya. Kenapa? Karena imam ini adalah pemimpin agama Yahudi pada waktu itu. Dia yang memimpin peribadatan dan lain sebagainya. Bahkan seorang imam itu tidak bisa semua orang menjadi imam. Karena hanya dari suku-suku tertentu saja yang bisa menjadi seorang imam. Jadi tidak sembarang orang bisa jadi seorang imam. Dan biasanya gambaran imam pada waktu itu, karena dia itu sangat prestis ya, jabatannya sangat tinggi,
Sehingga dia sengaja untuk membuat jarak dari orang-orang supaya ia lebih dihormati. Karena kalau dia bergabung dengan orang-orang dengan tidak ada jarak, maka seringkali mungkin dia tidak akan merasa bahwa dirinya tidak dihormati. Sehingga untuk merasa tetap dihormati dalam kedudukannya sebagai imam, dia akan mengambil jarak dengan orang-orang biasa atau rakyat biasa pada waktu itu. Tetapi gambaran yang lain dikenakan oleh penulis Ibrani ini terhadap diri Kristus. Kristus dianggap sebagai imam besar, tetapi dikatakan bahwa dia tidak jauh dari kelemahan-kelemahan kita. Bahkan dikatakan dia sama dengan kita. Artinya Kristus itu tidak membuat jarak dengan kita. Sehingga kita lebih gampang untuk mengenali Kristus, kita lebih gampang untuk meneladan dia. Tetapi yang menarik adalah, meskipun dikatakan dia sama dengan kita, Kristus adalah cerminan kita, atau kita harusnya bercermin kepada Kristus, tetapi yang menarik, Kristus ini dicobai, tapi tidak berbuat dosa. Kan dalam kehidupan pelayanan Kristus, kehidupan pelayanan Yesus, kita tahu bahwa Yesus seringkali digodai dengan pertanyaan, digodai dengan tindakan-tindakan yang merangsang seolah-olah ingin supaya Yesus itu berbuat dosa. Tapi pada kenyataannya Yesus bisa menguasai dirinya, dia bisa tetap taat, dia sadar akan keberadaan dirinya bahwa dia itu adalah utusan Allah, utusan Bapa di dalam karya penyelamatan yang sudah dirancang oleh Bapa. Kristus sadar akan posisi itu, Kristus kemudian memegang teguh perutusannya itu di dalam ketaatannya. Itulah yang membuat Kristus kemudian meskipun dia dicobai, dia tidak berbuat dosa. Nah, lain halnya dengan kita. Meskipun Kristus sudah teladan kita, tapi seringkali di dalam kehidupan kita, kok jangankan kita dicobai kemudian kita berbuat dosa. Wong kadang-kadang kitanya ini yang kemudian memasukkan diri kita ke dalam pencobaan. Jadi kita malah pengen nyobain itu pengen nyobain ini. Kita tahu bahwa itu salah, tetapi kemudian kita dengan kesadaran kita memasukkan diri kita ke dalam pencobaan itu, dan pada akhirnya kita berbuat dosa. Hal itu yang membedakan. Kristus dicobai tapi ia tidak berbuat dosa, tetapi kita karena kelemahan kita, karena keinginan daging kita, karena kemanusiawian kita kemudian seringkali tergampang untuk tergoda dengan pencobaan itu, bahkan kita memasukkan diri kita dengan sadar di dalam pencobaan itu dan akhirnya kita berbuat dosa. Sakramen perjamuan kudus menjadi sebuah cermin juga bagi kita untuk melihat keberadaan diri kita sebagai orang yang berdosa, orang yang tidak melulu taat, orang yang tidak selalu taat pada kehendak Allah, orang yang seringkali jatuh di dalam dosa, bahkan dengan sadar berbuat dosa. Tetapi sakramen perjamuan kudus menjadi sebuah cermin di mana Tuhan menyelamatkan kita, melihat gambar diri kita sebagai orang yang berharga. Meskipun kita adalah orang yang berdosa, tetapi Allah dengan kasih karunia-Nya mau menyelamatkan kita, mau mengampuni dosa-dosa kita. Oleh karena itu, di dalam kasih karunia Allah itu, kita punya satu tugas, yaitu tetap hidup di dalam ketaatan itu. Kalau pertanyaannya apakah mungkin kita bisa taat sepanjang waktu? Jawabannya mungkin saja tidak. Mungkin akan ada jalan naik turun di mana kita kadang jatuh dalam dosa, kita bisa bangkit, kadang kita jatuh lagi, kita bangkit lagi. Tetapi biarlah itu menjadi proses yang jujur yang kita jalani. Kita tidak menjadi orang yang berpura-pura untuk taat, tetapi kita menjadi orang yang berjuang untuk hidup dalam ketaatan. Oleh karena itu, tidak perlu kita membohongi Allah bahwa saya itu taat. Tapi yang penting adalah mari kita tunjukkan perjuangan kita untuk hidup dalam ketaatan. Meskipun jatuh, bangkit, jatuh lagi, bangkit lagi, tetapi biarlah itu menjadi upaya nyata kita dan kesungguhan kita untuk meneladan Kristus, untuk bercermin pada diri seorang Kristus di dalam menghidupi dan mengupayakan sebuah ketaatan. Selamat mempersiapkan diri memasuki sakramen perjamuan. Tuhan memberkati kita. Amin. Sebelum bersama kita memasuki sakramen perjamuan, marilah kita menilik diri kita masing-masing, kita mawas diri kita dengan kita menjawab
secara pribadi dengan 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh karena anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Yang ketiga, apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Marilah kita bersama merenungkan pertanyaan itu di dalam kita mempersiapkan diri untuk memasuki sakramen perjamuan. Dan marilah saat ini kita bersama berdoa. Tuhan, kami bersyukur di dalam ketidaklayakan kami, Engkau berkenan menyelamatkan kami. Oleh karena anugerah-Mu yang begitu besar, kami orang yang berdosa berkenan untuk Engkau selamatkan, untuk Engkau tebus. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami berterima kasih atas kebaikan-Mu. Dan saat ini Tuhan, ajar kami juga untuk kami bisa meneladan Kristus. Ajar kami untuk bisa menghidupi ketaatan kami sebagai bentuk respon kesungguhan kami di dalam menerima anugerah penyelamatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tolonglah kami Tuhan, meskipun kami tahu hidup dalam ketaatan kami ada fase naik, ada fase turun, ada fase di mana kami jatuh, tapi juga kami bangkit lagi. Tapi di dalam kesungguhan kami, Engkau pun akan melihat bagaimana kami mengupayakan, kami memperjuangkan ketaatan kami di dalam-Mu. Ya Kristus, tolonglah kami dalam kami mempersiapkan diri kami untuk kami memasuki sakramen perjamuan. Sehingga di dalam kesungguhan hatilah, di dalam kesungguhan niatlah kami memasuki undangan sakramen perjamuan-Mu. Kami serahkan Tuhan untuk pelayanan sakramen perjamuan yang akan datang. Kiranya Tuhan pun juga hadir yang memimpin sakramen itu dari awal sampai akhirnya. Di dalam-Mu ya Kristus, kami naikkan doa kami. Terima kasih Tuhan. Amin.